membenci seorang ulama, seorang Habib itu hal yang keliru gitu. Taruhlah apa yang dilakukan Habib Rizik itu salah. Ini contoh saja. Apakah menghinanya menjadi sebuah kebenaran? Kan tidak juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Syarif Al-Walid dari FIFA.co ya. Ini saya langsung saja. Ade Armando, apa boleh muka Habib Rizik dilumuri kotoran? Ya, ini kalau berdasarkan berita yang beredar di masa Twitter, ini orang ini atau dosen ini apa boleh disebut dosen ya orang seperti ini ya. Jadi dia ini membandingkan antara Habib Rizik dan si KC atau KC gitu. Padahal sebenarnya perbandingan itu kalau menurut saya itu tidak apple to apple ya, dimana Habib Rizik mengenai kasus kerumunan dan kasus katanya kebohongan hasil swab test, dimana di situ Habib Rizik hanya mengatakan dirinya sedang baik-baik saja dan dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Oke, saya langsung saja ini dari lini masa Twitter yang di-share oleh FIFA.co. Pegiat media sosial yang juga dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando, mengomentari aksi Irjen Napoleon Bonaparte yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama KC atau MKC di rutan Bareskrim Polri. Ade mengatakan tak hanya memukuli Irjen Napoleon juga melakukan aksi tidak terpuji dengan melumuri badan KC dengan kotoran manusia. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Cokro TV, Ade mempertanyakan apakah boleh kejadian yang menimpa KC bisa terjadi ke ex-imam besar FPI Habib Rizik. Ini orang sebenarnya siapa sih? Maksudnya ketika agamanya dihina, ketika nabinya dihina, suaranya tidak terdengar gitu. Namun ketika si penista diperlakukan seperti itu, dia kemudian nongol gitu. Kalau KC boleh dipukul oleh Napoleon, boleh kan Habib Rizik dipukulin dan wajahnya dilumuri kotoran karena ia sangat menghina agama lain. Sementara penodaan agama adalah kejahatan yang luar biasa, ucap Ade dalam video tersebut yang dikutip FIFA Senin 27 September 2021. Saya belum menemukan nih sampai hari ini di bagian mananya Habib Rizik menghina agama lain gitu. Di bagian mananya? Perasaan beliau sendiri dulu sempat diwawancara dan beliau mengatakan bahwa di sekitaran rumahnya juga banyak rumah ibadah dari agama lain gitu. Dan seperti yang teman-teman ketahui, perasaan sepanjang yang saya tahu, Habib Rizik ini punya banyak teman-teman atau kawan-kawan dari tokoh agama lain gitu. Dan di sini Ade Armando mengatakan bahwa Habib Rizik ini bolehkan Habib Rizik dipukulin dan wajahnya dilumuri kotoran karena ia sangat menghina agama lain. Di mananya? Jangan asal nyerocos gitu loh. Sekalian sebut di mana. Kalau ada link beritanya dicantumin, kalau ada videonya dicantumin gitu loh. Nggak asal nge-hoax kayak begini. Ada menjelaskan hal tersebut tentu saja tidak diperbolehkan baik oleh KC maupun tahanan lainnya termasuk Habib Rizik. Mengada-ngada. Hanya mengada-ngada sebenarnya. Ini sebenarnya apa ya? Hanya alasan saja untuk apa namanya? Menunjukkan hal ini kepada Habib Rizik. Hanya ini saja. Si KC ini semacam kayak batu loncatan aja gitu. Jawabannya tentu saja tidak boleh dan itulah seharusnya yang diterapkan dalam kasus KC. Bagaimana mungkin cendekiawan itu sangat sempit cara berpikir. Yang sempit cara berpikirnya itu siapa? Ade. Bagaimana mungkin cendekiawan itu sangat sempit cara berpikirnya sehingga mengeluk-elukan Napoleon, kata dia. Sebelumnya, Irjen Napoleon Bonaparte diduga menyerang KC atau MKC sesama tahanan Bareskrim Polri karena beralasan ingin membela agama. Namun polisi menyebut bahwa aksi Irjen Napoleon karena dia sedang mencari perhatian. Irjen Napoleon mengaku secara terbuka telah memukul MKC melalui surat terbuka. Dia sebutkan hal itu dilakukan demi membela akidah. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja. Ini ada komen-komen dari netizen.
Semoga ada mahasiswa bapak yang melumuri muka Ade Armando duluan. Ini dari @ping8. Bagaimana jika Anda saja yang dipukulin dan wajahnya dilumuri kotoran? Ini di Twitter ya, di lini masa Twitter ya. Saya heran, sekelas UI mau nerima Armando, setiap ucapannya menimbulkan kegaduhan. Coba pikirkan, apakah setiap ucapan dia menimbulkan kebencian? Ngaku dosen tapi ucapan kotor. Ya maksudnya kece ya kece gitu. Habib Rizik ya Habib Rizik. Kasusnya berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Tapi kalau di konten ini dia mengatakan bahwa Habib Rizik sangat menghina agama. Di bagian mananya Habib Rizik menghina agama? Kali ini gue setuju sama Armando dengan argumen yang dia pakai. Ini dari Rifat Daniswara. Ada ini pendukung Ade Armando gitu. Muka lu tuh pantas dilumuri. Wek. Ini dari Jang_Babang. Gue juga nggak respect sama Habib, tapi lu juga nggak usah provokasi masalah ginian dong. Bangke juga. Mukamu dari Irfan Bayua. Mukamu lebih pantas dilumuri. Amar Ma'ruf, Amar Ma'ruf. Dosen kok bengak gini. Lain konteks permasalahan. Ya seperti yang saya bilang, ini lain konteks, lain permasalahan gitu. Tidak apple to apple dibandingkan antara si Kece dan Habib Rizik. Si Kece itu jelas-jelas di konten YouTube-nya tidak lain dan tidak bukan selain menghina agama dan menghina Rasulullah. Tidak ada yang lain. Ya katanya sih dia ini murtadin yang kemudian banyak mengupas tentang ayat-ayat tentang Rasulullah sambil ya seperti yang kalian ketahui lah di channel YouTube-nya sendiri gitu. Kok dibandingin sama Habib Rizik gitu? Kita boleh muka Ade Armando dilumuri kotoran ya. Coba aja lu kalau berani. Nongol mulu berita kayak gini. Oke, sebenarnya berita kayak gini nggak penting-penting banget, tapi kita juga perlu untuk mengcounter gitu, biar karena ada bagian kelas masyarakat yang mudah terpengaruh oleh media-media atau isi berita seperti ini gitu. Dari orang-orang seperti ini yang aktif di media sosial, kalau kita tidak counter, kalau kita tidak ibaratnya jawab tuduhan atau statement mereka, akan ada orang-orang dari netizen yang masih polos, yang masih hanya sekedar membaca dari satu sumber kemudian tidak dikomparasikan dengan sumber-sumber yang lain, kemudian menjadi terhasut dan termakan oleh kebencian. Saya sendiri mengalami itu. Teman-teman dekat saya banyak yang membenci Habib Rizik tanpa dasar, mengatakan Habib Rizik bla bla dengan kata-kata yang tidak enak. Namun setelah saya menjelaskan, saya memberikan analogi, memberikan contoh, alhamdulillah mereka kemudian paham dan pelan-pelan menyadari bahwa membenci seorang ulama, seorang habaib itu hal yang keliru gitu. Taruhlah apa yang dilakukan Habib Rizik itu salah. Ini contoh saja. Apakah menghinanya menjadi sebuah kebenaran? Kan tidak juga. Apalagi kita tidak bisa menjamin apa yang dilakukan oleh Habib atau ulama tersebut salah ataupun benar. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita hanya bisa lihat di luarnya saja. Dan selama ini yang saya lihat di luar Habib Rizik adalah, bagi saya beliau adalah contoh yang perlu diikuti untuk hari ini gitu. Dia di Aceh, dia turun langsung mengevakuasi para korban, dia melakukan penanaman pohon di pesantren kultural, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan Habib Rizik, termasuk yang terakhir di Makassar. Dari portal berita yang saya baca, itu FPI Makassar melakukan penangkapan terhadap oknum pelaku pembakaran mimbar masjid atau masjid. Saya kurang begitu paham. Yang jelas, menurut saya beberapa hal yang dilakukan oleh Habib Rizik itu positif gitu. Dan kalaupun kita membencinya, kalaupun kalian membencinya, karena sini saya pun tidak akan memaksa kalian untuk mencintai atau untuk mencintai Habib Rizik ya. Itu pilihan masing-masing. Kita punya ulama, idola kita masing-masing, habaib idola kita masing-masing. Ada yang mengidolakan Habib Bahar, ada yang mengidolakan Habib Syekh, banyak.
Tapi maksud saya begini, bahwa kalaupun kamu tidak setuju, kalaupun kamu benci, memaki, menghina, mengejek, bukan juga hal yang bisa dibenarkan gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Kita selalu doakan semoga Habib Rizik diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Semoga beliau secepatnya dibebaskan ya. Semoga beliau baik-baik saja sekeluarga, diberikan kesehatan dan umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Khalid Al-Walid. See you on the next videos. قالوا إنها